Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham dari SIG Angkatan 2023 dengan NIM 5223551 SV23009. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya adanya project ini yang sudah saya running dan sudah berfungsi dengan normal dengan background seperti ini dan aplikasi yang memadai. Yang pertama, di sini acara ini berfokus pada linear layout yang berupa scroll view seperti ini. Di acara sebelumnya juga sebelumnya sudah ada, terus ada card view untuk mengetahui bahwa itu bisa dilihat aja, jadi bisa ada marginnya seperti ini. Habis itu ada dead picker berupa scroll seperti ini. Ada tipikal dua, tipikal dua untuk dead picker. Yang pertama ada yang seperti kotak, habis itu ada tanggalnya seperti ini. Ada juga yang seperti ini, dan itu menurut saya lebih mudah untuk scroll wheel seperti ini. Ada scroll seperti ini karena biar mempercepat gitu. Apabila kalau kita menggunakan dead view yang seperti biasa pada bawaan Google dan juga bagian Android, itu terlalu lama untuk mengetahui tanggal dan nama pastinya. Tapi kalau seperti ini kita tinggal cari misal tahun 2024 dan kita menggunakan tanggal 20 September dan ya masih bisa gitu. Nah, yang kedua adalah time picker. Nah, time picker sendiri ini memudahkan pengguna untuk mengetahui atau memastikan bagaimana jalannya si time ini. Si time picker ini, nah di mana dia itu akan mengetahui apa yang akan dikirimkan berupa waktu dan kapannya itu selaras dengan jam yang ada di handphone ini. Tapi itu untuk bawaannya atau defaultnya. Tapi pengguna juga bisa mengetahui bahwasanya dia tidak hanya bisa dalam waktu tertentu, tapi juga bisa di waktu-waktu yang sebelum-sebelumnya. Misal sekarang kan 9, 9 lebih 3, 9 lebih 3 menit, 13 menit. Habis itu si pengguna nih ingin mengetahui bahwa dia itu izinnya jam 9 lebih 20. Jadi dia akan mengirimkan 9 lebih 20 gitu. Nah, begitu. Itu adalah prinsip dasar dari time picker. Nah, saya juga menggunakan layout seperti Skrill ini karena itu bawaan dari time pickernya sendiri, dan hal ini bertujuan juga untuk memudahkan experience ya para pengguna agar lebih cepat dan juga lebih prima dalam melakukan pemilihan waktu dan tempat, waktu dan tanggalnya. Kemudian ada drop down di sini. Ada drop down di sebelah sini. Nah, ini adalah jenis presensi yang menurut saya lebih efisien dan lebih normal karena ada banyak jenis presensi, tapi yang dihadirkan dari Figma atau dari contohnya itu ada 4. Ini saya tetap menggunakan itu. Nah, ini juga menjadi hal yang termasuk 50-50 karena orang tersebut bisa mengetahui apakah dia itu sudah mengirimkan yang izin atau terlambat begitu. Jadi karena developer juga mengetahui juga ada kekurangan, misal dia itu izin atau sakit atau terlambat atau hadir dalam waktu, itu sebetulnya kata hadir tepat waktu ini sebetulnya menurut saya tidak perlu digunakan karena eh, estimasinya sudah disetting di sejak awal itu tepat waktu atau tidak gitu. Jadi eh, itu hanya pas misal dia itu melakukan presensi sebelum waktu yang ditentukan itu berakhir gitu. Jadi kalau misal presensinya sakit, pasti ada keterangannya di bawah ini. Nah, adalah tujuannya keterangan di bawah ini. Nah, keterangan ini menjadi eh, tambahan bagaimana user itu melakukan izin presensi ini. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, hanya tepat waktu ini tidak perlu dimasukkan ke dalam user experience atau UI yang ada di sebelah sini karena ini hanya bergantung pada developernya sendiri, bergantung pada main adminnya saja. Jadi dia tahu apa enggaknya. Akhirnya saya tetap menggunakan sakit terdapat atau izin begitu. Terus kemudian ada keterangannya. Nah, semisal saya menggunakan keterangan sakit, misalnya sakit batuk. Nah, di sini sakit batuk di sini mengacu pada field, sorry. Nah, di field gone Google material text input edit text ini. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Supaya bertujuan keterangan ini tidak hanya bergantung pada dropdown seperti yang ada di sakit atau di izin malingnya, tapi user tuh bisa menjelaskan dia itu kenapa, atau ada yang bocor atau keterangan yang lain begitu, untuk memudahkan admin juga mengetahui oh ternyata ada keterangannya begitu. Nah, kekurangannya di bagian ini adalah bukti adanya uploading file yang harus dikeluarkan. Nah, untuk
mungkin untuk minggu ini belum ada pembelajaran untuk melakukan mengirim file, tapi setidaknya saran saya untuk melakukan keterangan bukti ini juga dilampirkan untuk penambahan gambar seperti itu, atau bukti file di mana dia sakit atau tidak sakit gitu. Akhirnya dia akhirnya apabila saya sebagai developer juga mengetahui adanya kesalahan atau tidak teknisnya begitu. Habis itu kita akan menggunakan tombol submit di sini main JavaScript-nya. Akhirnya akan ada pause-nya. Jadi presentasi berhasil sakit pada 2024 23 September jam 10 lebih 21 maka sampai detiknya ya, sampai lebih detiknya jenisnya sakit dan keterangannya adalah sakit batuk begitu. Nah, ini toast-nya ini bertujuan berada di main activity dan Java-nya. Sebentar. Nah, main activity dan Java-nya ini memiliki banyak logika, di mana sudah ada private timekeeper-nya, sudah ada master material button dan lain sebagainya di sebelah sini. Nah, saya menggunakan TPK prestasi berhasil dan ini adalah pesannya. Prestasi berhasil bla 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 bla, jenisnya apa, keterangannya apa. Nah, kenapa kita menggunakan persen? Karena integrasi dari Android Studio sendiri menggunakan persen.s. Gitu. Nah, mungkin segitu dulu untuk presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.